Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan bersama. Apapun keadaan hati kita hari ini, entah sedang kuat atau sedang bergumul, firman Tuhan selalu relevan. Hari ini kita akan berbicara tentang satu realitas yang sangat jujur dalam kehidupan orang percaya, melawan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus dan penuh kasih, kami datang dengan hati yang terbuka. Engkau mengenal pergumulan kami yang terlihat dan yang tersembunyi. Engkau tahu kelemahan kami, kejatuhan kami, dan rasa bersalah yang kadang kami simpan. Hari ini, melalui firman-Mu, ajar kami bagaimana hidup oleh roh dan melawan dosa dengan benar. Lembutkan hati kami, teguhkan iman kami, dan pimpin kami kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita semua tahu apa itu pergumulan batin. Ada keinginan untuk hidup kudus, ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, ada dorongan lain di dalam diri kita. Dorongan yang menarik ke arah yang berlawanan. Rasul Paulus menuliskan dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ayat ini sangat realistis. Paulus tidak berkata bahwa setelah menjadi Kristen, semua pergumulan selesai. Ia justru menjelaskan bahwa ada konflik yang nyata. Pertama, kita perlu mengerti apa arti hidup oleh roh. Hidup oleh roh berarti berjalan setiap hari dalam ketergantungan kepada Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan diri, bukan sekedar berusaha lebih keras, tetapi bersandar pada karya roh yang tinggal di dalam kita. Teolog Injili J.I. Packer pernah menulis bahwa kehidupan Kristen adalah peperangan yang terus berlangsung sampai kita dimuliakan. Artinya, konflik bukan tanda kegagalan iman. Konflik adalah bagian dari pertumbuhan iman. Kedua, Paulus berbicara tentang daging. Daging bukan hanya tubuh fisik. Daging adalah natur lama yang berpusat pada diri sendiri. Natur yang ingin menguasai, memuaskan diri, dan hidup tanpa tunduk pada Allah. Teolog Perjanjian Baru D.A. Carson menjelaskan bahwa daging adalah orientasi hidup yang menggantikan Allah dengan diri sendiri sebagai pusat. Itulah sebabnya dosa sering terasa begitu kuat, karena ia berbicara kepada ego kita. Ketika Paulus berkata keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, ia menggambarkan sebuah peperangan batin. Roh menarik kita menuju kekudusan. Daging menarik kita menuju kepuasan instan. Roh mengingatkan kita akan firman. Daging membisikkan kompromi. Saudara-saudari, jika hari ini engkau bergumul, itu bukan berarti engkau tidak diselamatkan. Justru konflik itu menunjukkan bahwa roh sedang bekerja. Orang yang tidak memiliki roh tidak merasakan tarik-menarik ini. Namun Paulus beri penjanji, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perhatikan, ia tidak berkata keinginan itu akan hilang. Ia berkata kamu tidak akan menuruti. Artinya, dosa tidak lagi menjadi tuan. Kita memang masih berperang, tetapi kita tidak lagi diperbudak. Kemenangan atas dosa bukan hasil dari disiplin moral semata. Kemenangan lahir dari relasi dengan Kristus. Semakin kita dekat dengan Kristus, semakin roh membentuk hati kita. Melawan dosa bukan sekedar berkata tidak pada yang salah. Melawan dosa adalah berkata ya pada roh. Ya pada firman, ya pada ketaatan kecil setiap hari. Saudara-saudari,
Mungkin ada area dalam hidup kita yang terus berulang. Kemarahan, pornografi, kesombongan, kecemburuan, kepahitan. Firman Tuhan hari ini tidak datang untuk memalukan. Firman Tuhan datang untuk menguatkan. Kita tidak melawan sendirian. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita dipanggil bukan untuk sempurna dengan kekuatan sendiri. Kita dipanggil untuk setia berjalan oleh Roh. Dan setiap kali kita jatuh, kita kembali kepada Kristus. Karena salibnya cukup, karena anugerahnya lebih besar dari dosa kita. Saudara-saudari, melawan dosa adalah bagian dari perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus. Itu proses, itu perjuangan, tetapi itu juga bukti bahwa kita miliknya. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa seringkali kami lemah. Kami ingin melakukan yang baik, tetapi kami tergoda untuk melakukan yang salah. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Roh Kudus, pimpin kami setiap hari. Tolong kami berjalan dalam ketaatan kecil yang konsisten. Berikan kami kepekaan untuk menolak suara daging dan mendengar suara-Mu. Teguhkan kami ketika kami lelah. Angkat kami ketika kami jatuh. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan Kristus. Dan ajar kami melawan dosa bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.